Senyum-senyum, ada apa sih? Lagi jatuh cinta ya? Apa Lihat HP sih? terus. HP-nya baru. Enggak. Lagi berbahagia lah. Enggak. Senyum-senyum. Ingat kasih Tuhan yang tidak lebih indah dari langit, dari bunga-bunga. Lebih indah dari bunga-bunga. Lebih indah dari pelangi enggak? Lebih indah dari pelangi. Pokoknya gak ada yang bisa kalahin deh. Kenapa gitu? Bintang di langit itu sudah top, tapi kasih Tuhan lebih top. Pak supir tuh belaga lupa ya. Lupa apa sih? Tahun lalu kan Ipi baru aja ditipu. Semua harta hilang, rumah juga Ipi hilang. Tapi di awal tahun ini Tuhan memberkati Ipi dengan hal-hal yang tidak masuk di akal. Ipi dapat angpau banyak ya dari Oma kemarin. Wah, gak cuma itu Pak Supir. Kita kan akan diajak Oma jalan-jalan ke Israel. Minggu gitu. depan. Wah. Ayo kita mari bernyanyi buat Tuhan. Boleh. Yuk. Karena kasih Yesus itu indah loh. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Ayo Oma Opa katakan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Ayo Oma dan Opa. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Betul. Wah, Pak supir ini jadi aneh deh sekarang nih. Banyak senyum-senyum, lihat HP, ngelamun. Ngelamunin siapa sih? Coba saya mau lihat HP-nya. Lihat. Apa sih Ipi? Lihat. Nggak boleh. Kenapa sih? Kepo banget. Coba aku lihat HP-nya. Nggak boleh. Tunggu ada yang masuk. Tuh kan? Curiga apa nih, deh. lihat. Siapa sih? Coba lihat. Nggak ada. Dasar. Curiga. Ini aja Saya nih. curiga. Jatuh cinta ya? Kan bener kan Pak supir? Jatuh cinta berjuta rasanya. Ya kan? Jatuh cinta Pak supir. Ngelamun lagi.
ninggalin kerjaan tadi marahin oma loh. Pak supir kan belum siram tanaman, terus belum cuci mobil, belum ini belum itu, bilangin oma. Aku bilangin oma. Jangan dong, jangan dong. Aku bilangin oma. Aduh gawat nih. Aku mau bilangin oma. Aku bilangin oma ya. Aduh gimana ini? Aduh jangan dong Ipi. Aduh, ini ada paket. Dus udah nggak jelas begini terbuka. Apa ya ini? Alamatnya juga nggak jelas. Udah lecek. Mungkin kena hujan kali ya. Mencurigakan ini. Wah. Oh, ada suratnya? Coba aku baca dulu ya. Untuk yang paling aku cintai, Kakak Andre. Waduh, apa Pak supir punya pacar ya? Coba aku lihat lagi. Loh, kok ada serbuknya? Waduh gawat. Wah, ada serbuk putih. Coba aku baca lanjutkan lagi suratnya. Kakak Andre, saya tuh sangat cinta pada kakak yang ganteng sejak pertama kali ketemu di bawah pohon asem. Sampai saya kebayang terus, apakah kakak Andre cinta saya? Waduh, kakak pernah chat kalau kakak cinta mati sama saya. Tapi benar nggak? Saya pengen bukti kalau kakak cinta mati sama saya. Aduh, apa lagi ya? Mengerikan ini. Coba lagi deh dilanjutkan. Wah ini gawat nih. Ada serbuk putih. Kakak coba besok malam jam 12 malam buktikan cinta kakak pada saya. Dengan membuka pintu gerbang depan dan pintu ruang tamu. Jangan dikunci. Aduh, gawat. Nanti Mas Adi dan Mas Danang akan mengamankan Oma dan Ipi. Wah, gawat ini. Coba lanjut lagi. Ide cemerlang kan? Buktikan cinta kakak. Waduh, gawat ini. Gimana ya? Aduh, saya jadi gemetar. Harus lapor polisi ini. Mencurigakan kalau kayak begini. Oma cari saya ya? Oma? Ada apa? Ipi. Oma kok gemeteran gitu, kenapa? Ada apa? Ini gawat. Kenapa? Gawat. Kenapa Oma? Ini loh. Pokoknya gawat ini. Oma dapat paket. Duh, apa itu ya? Ipi tuh mau lapor ya. Pak supir Gimana? tuh kayak lagi jatuh cinta, terus kalau lihat HP tuh dia ngelamun sama suka ketawa-ketawa sendiri. Terus udah gitu kayak orang jatuh cinta gitu loh. Waduh. Senyum-senyum lagi lihat HP, HP-nya mau diambil, aku mau lihat gak dikasih Oma. Terus Wah. itu semuanya kayak orang lagi kesengsem gitu, jatuh Kerjaan cinta. pasti nggak beres. Gak beres semuanya Oma. Waduh, gawat. Semuanya gak dikerjakan, mulai dari bersihin kebun, cuci mobil, berantakan deh semuanya deh.
Nah, Gak diberesin. ini pantes. Aduh, Kenapa Oma? Oma taunya kenapa Pak Supir? iya, ini mencurigakan karena Duh, ini ditujukannya untuk Pak Supir. kamu sudah lihat pacarnya Pak Supir? Udah lihat Belum. mukanya? Wah, Serem. serem ini. Serem deh. Ipi temenin Oma yuk. Yuk. Sebentar. Tuh Oma kenapa? Ini pokoknya gawat deh. Pak Supir harus apa ya? Harus ketemu sama Oma. Ya udah Karena- Ipi pasti nemenin Oma deh. Karena ini dia diperalat orang jahat loh. Waduh, serem Gawat. nih. Ipi tuh nggak ngerti ada apa Oma. Coba deh Ipi panggil Pak Supir ya. Nanti ketemu kita sama-sama di belakang teras. Oh ya, Ipi cari Pak Supir dulu ya Oma ya. Oke. Ya, Baik. yuk. Yuk. Nah kebetulan Pak Supir ada di sini. Kamu ya dicari Oma loh, Oma marah. Ada yang penting. Oma tuh sampai gemetar loh badannya loh. Nah, Pak Supir bikin apa? Kenapa sampai begitu? Apa gara-gara Pak Supir sering ngelamun? Gak tahu. Pak Supir, ini semua sudah terbukti ya. Pak Supir terlibat persekongkolan jahat. Oma nggak terima. Oma akan laporkan ke polisi dan bawa polisi untuk menangani kasus kamu. Persekongkolan apaan sih Oma? Pokoknya kamu terlibat dalam persekongkolan malam ini. Tapi Pak Sopir nggak tahu apa-apa. Sudah, sekarang juga kamu bereskan barang-barang kamu. Kamu jangan ada yang ketinggalan satupun. Kamu boleh pergi malam ini juga, jangan kerja lagi di sini. Hah? Pak Supir berbuat jahat? Bersekongkol dengan penjahat ya? Duh serem deh Pak Supir. Serem. Aduh Tuhan, ada apa ini? Kok ada hubungannya sama persekongkolan? Polisi? Perasaan Pak Sopir gak ngapa-ngapain deh. Duh, kenapa Oma bisa marah? Terus kalau Pak Sopir gak kerja lagi di sini, gimana masa depanku? Orang tua di kampung gimana? Duh Tuhan, apa ada hubungannya sama Juwita? Tuhan, tolong Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku
setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Tuhan, memang saya akui ketika saya mengenal Juwita, saya jarang lagi doa saat teduh lagi sama Tuhan. Tuhan, mohon ampun. Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Saya mau ikut terus sama Tuhan, apapun yang terjadi ya Tuhan. Yaudah deh, beres-beres dulu deh, biar gak dimarahin Oma. Shh, Ipi, tunggu sebentar ya, ada telepon ya. Iya, halo. Ya, halo. Halo, dengan Ibu Liu. Oh iya, betul. Iya, kami dari kepolisian ingin menyampaikan, jadi wanita yang pakai nama samaran Juwita itu memang buron yang menjalankan operasi perampokan dengan modus percintaan. Kami dari tim kepolisian sudah mengikuti gerak-gerik rencana mereka. Sekali lagi, kami dari kepolisian mengucapkan terima kasih atas kerjasama Ibu Liu. Jadi kesimpulannya, Pak Andre tidak terlibat dalam kejahatan ini. Terima kasih ya Bu. Oh iya. Baik, baik Pak Polisi, terima kasih. Selamat sore. Oma, aduh, sangat mengharukan ya. Sedih campur gembira. Iya Ipi, kasihan Pak supir tuh. Dia itu diperalat sama wanita yang namanya Juwita itu loh. Ampun deh, ampun. Aduh. Oma, Pak sopir minta maaf. Emang Pak sopir semenjak kenal Juwita jadi jauh dari Tuhan, jarang berdoa. Maafin ya Oma. Iya, gak apa-apa Pak supir. Tuhan itu begitu sayang sama kamu, sama Pak supir. Ya, semuanya ya, sama Oma juga. Terlebih-lebih juga Pak supir dan Ipi. Iya Pak supir, puji Tuhan loh. Semuanya sudah Ya. dibongkar. Si Juwita itu sudah ditangkap polisi. Betul. Kenapa begitu? Ternyata kamu tuh diperalat sama dia. Waduh. Jadi gini ya. Jadi begini ceritanya nih. Ini Oma kasih tahu ya ceritanya kenapa sampai Pak supir ditangani oleh polisi. Waktu itu Oma terima paket dus sudah keadaan terbuka.
Di dalamnya ada surat, terus ada bungkusan bubuk putih. Itu drugs, obat narkoba. Nah, setelah itu dia minta Pak supir membuktikan cintanya kepada Juwita. Dengan cara jangan mengunci pintu rumah, pintu gerbang. Nanti ada yang ngamanin Oma dan Ipi, disekap gitu loh, Oma sama Ipi. Nah, itu kan gawat. Oma, jadi penjahat itu mau merampok kita? Aduh, Menurut Pak polisi mereka itu nggak segan-segan loh, bisa langsung menghabisi nyawa yang punya rumah. ya ampun Tuhan. Serem kan? Kasih Tuhan lebih dari segalanya. Betul. Oh, jadi selama ini Juwita nipu Pak sopir. Pak supir sadar jahat nggak banget sadar. ya. Ya ampun, bener-bener deh. Tuhan Yesus itu baik. Dia tidak selalu memanjakan kita, tapi kasih Tuhan itu tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan terus gitu. Ya, tapi kasih Tuhan itu juga menghajar kita, mengingatkan kita. Ya, seperti seorang ayah yang apa ya kalau dibilang tuh menyayangi, bukan menyayangi, kayak melindungi. merotani tapi sayang gitu, masih melindungi anak-anaknya yang melenceng. Begitu loh. Juwita. Oma, Ipi ngetawain Pak sopir. Akhirnya dihajar Tuhan deh. Aduh, Ya, sudah. kasihan. Ah. Sudah. Pak supir sekarang cepat ke gudang. Ambil ya hiasan dan dekor-dekor ruang tamu. Siap Oma Ratu. Berarti Pak sopir masih kerja di sini kan? Asik. Kerja nggak ya? Saya mau melanjutkan masak dulu ya Oma Kerja ya. ya. Soalnya apa, mau masak galantin Semarang sama ayam goreng yang enak. Jangan lupa. Nyus. Jangan lupa acar timun. Oke, siap Oma. Ayo. Aduh Ipi, hampir aja Pak sopir kena kasus polisi. Halo, udah siap bersyukur pada Tuhan? Iya Oma. Siap Oma. Ya, Aduh, kasih Tuhan tuh ya Oma. Nggak berkesudahan bagi Pak sopir. Ada up and down. Up lagi. ya Aduh. betul Pak supir. Rahmat Tuhan itu selalu pagi setiap hari. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Mari Oma dan Opa
Bapak, Ibu, dan permisa sekalian, sama-sama kita bersuka cita, sama-sama kita bernyanyi buat Tuhan. Haleluya. Ayo Oma dan Opa, sama-sama kita nari yuk. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Sama-sama kita bersuka buat Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena. Sekali lagi katakan, bersuka. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Angkat tanganmu. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, 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 dan hatiku bersuka. Haleluya, 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 dan hatiku bersuka. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang merasakan kasih setia Tuhan, Oma dan Opa, lebih tinggi dari langit biru, kebaikan Tuhan lebih dalam dari lautan. Yuk kita nyanyi bersama-sama, kita sembah Tuhan ya. Makasih Tuhan, kasih-Mu begitu besar buat hidup kami. Kasih setiamu begitu besar buat hidup kami. Kebaikan-Mu begitu besar buat hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Angkat tangannya Oma dan Opa. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu.
lagi lebih sungguh Oma dan Opa. Kasih setiamu yang kurasakan Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. mari angkat tangannya Oma dan Opa. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahan. Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan, Jadi biji matamu. dengan apa? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahan. Kasih yang mengalir, kasih yang sanggup memulihkan setiap Oma dan Opa. Kami boleh ada, kami boleh mengalami paradigma yang baru. Biar kasih-Mu tetap mengalir. Jesus. Kasih setiamu. Aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahan. Selain Puji dan sembahan, selain puji dan sembahan. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh beribadah dan boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Kami percaya firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan menyertai setiap Oma dan Opa, setiap Bapak, Ibu, dan semua orang yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat gembala kami Pak Niko, buat keluarga besarnya, buat keempat wakilnya. Kami berdoa juga buat gembala kami di Rayon 1D Pak Kiki, Ibu Mervin serta keluarga besarnya, serta para wakil gembala yang ada Tuhan. Kami berdoa juga buat Ibu Hana Tuhan, sebagai ketua daripada untuk ibadah UMAS di Rayon 1D ini Tuhan. Kami percaya setiap ibadah-ibadah yang sudah ditayangkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan, Kau berkati bangsa kami Indonesia. Kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Indonesia akan dilawat Tuhan. Jauhkan kami dari segala virus-virus Omikron. Apapun virus yang ada di bangsa ini kami tolak dalam nama Yesus. Kami boleh sehat, kami boleh hidup diberkati Tuhan. Kasih Tuhan yang terus melindungi kehidupan kami. Berkati juga Tuhan keluarga kami. Berkati semua jemaat Tuhan yang sudah menyaksikan. Mereka terus melawan
terus diberkati dengan hadirat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Oma dan Opa, Bapak Ibu serta pemirsa semua yang ada di channel YouTube ini. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya Opa dan Oma, Bapak Ibu semuanya dalam keadaan baik, sehat, diberkati Tuhan dan berbahagia. Oke, sebelum kita lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kita akan sama-sama berdoa ya. Yuk, kita tundukkan kepala. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu sampai hari ini, untuk apa yang Engkau berikan pada kami sampai hari ini, untuk kesehatan kami. Kalau kami boleh bangun dari tidur kami semua karena anugerah Tuhan. Kalau kami boleh menikmati anugerah Tuhan dalam hidup kami, semuanya hanya kemurahan-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Bapak Surgawi. Hari ini kami kembali Bapak boleh belajar tentang kasih seorang Bapak kepada anaknya, kasih-Mu kepada setiap kami ini Bapak. Oh Bapak, mungkin kadang-kadang gak enak, tapi kami mau belajar hari ini apa yang menjadi apa yang merupakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Oh, sehingga kami boleh mengerti saat kami merasa tidak nyaman, kami boleh mengerti bahwa Engkau Allah yang tetap mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buka setiap hati kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh disampaikan melalui mulut bibir hamba-Mu ini, hanya perkataan firman Tuhan dan bukan yang lain-lain. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Hari ini tanggal 14 Februari, biasa orang di luar sana merayakan Valentine. Wah, rame ya, di restoran mewah, mereka dengan pasangannya, mereka merayakan Valentine. Tapi kita anak Tuhan di sini bukan merayakan Valentine, tapi saya ajak Oma dan Opa, Bapak Ibu pemirsa semuanya, kita mau sama-sama kembali merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Yang bagaimana sih kasih Tuhan itu? Yuk Bapak dan Ibu, saya ajak ya, kita melihat slide ini ya. Kasih Tuhan ya. Kasih Tuhan itu kasih yang menyelamatkan ya Bapak Ibu ya. Semua Bapak Ibu, Oma dan Opa pasti sudah mengerti tentang hal ini, kasih yang menyelamatkan ya. Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa ya. Oh, seluruh keturunan Adam dan Hawa ada di bawah kutuk dosa ya. Oleh karena itu, Oma dan Opa, tidak ada jalan lain. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, artinya manusia terpisah jauh daripada Allah ya. Manusia tidak dapat menggapai Allah ya, karena terputus oleh dosa, oleh jurang ya. Nah, ketika manusia berdosa, Adam dan Hawa berdosa, sehingga ketika kita ya, itu pun kita sudah menanggung dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Itu dosa awal, dosa mula-mula ya Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, sehingga kita terputus hubungan kita dengan Allah ya. Kita nggak bisa lagi berhubungan dengan Allah karena manusia berdosa tidak mungkin menghadap Allah, tidak mungkin dapat berhubungan dengan Allah. Tapi apa yang terjadi ya? Bapa di surga mengirimkan anaknya yang tunggal ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menebus dosa umat manusia. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus rela dicambuk 39 kali. Tuhan Yesus rela untuk menanggung beban berat untuk naik di gunung di Golgota. Tuhan Yesus rela untuk dipaku. Tuhan Yesus rela untuk dipakai mahkota duri. Tuhan Yesus rela untuk ditusuk lambungnya ya. Semuanya karena kasihnya pada manusia, karena kasihnya pada Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, serta kasihnya kepada saya. Tuhan rela mati di kayu salib untuk Oma dan Opa, Bapak Ibu serta saya, untuk menanggung dosa. Sehingga ketika Tuhan Yesus mau mati untuk kita, Bapak Ibu, Oma dan Opa, apa yang terjadi? Kita dapat kembali berhubungan dengan Allah. Kita dapat kembali terconnected
dengan Allah, ya. Kita dapat kembali untuk bercakap-cakap dengan Allah, ya, karena dosa kita sudah diampuni, ya. Diampuni oleh apa? Oleh darah Tuhan Yesus sendiri di atas kayu salib. Bukan diampuni karena perbuatan baik kita, bukan diampuni karena kita berbuat baik, banyak amal ke sana, banyak menyumbang ini nyumbang itu ke sana dan ke sini. Tidak, tetapi kita diampuni karena Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita. Yang tadinya kita tidak layak, tapi Tuhan layakkan kita. Ya Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, ya. Nah, kita lihat gambar di sini, ya. Manusia terpisah dari Allah karena dosa, karena pelanggaran-pelanggaran kita. Dan apa yang terjadi? Seharusnya kita mati, ya. Karena upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut, ya. Firman Tuhan katakan upah dosa itu maut. Manusia berdosa sudah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa ialah maut. Ya Oma dan Opa, dan apa yang terjadi? Kita nggak mungkin, ketika kita ada di dalam dosa, kita nggak mungkin berjumpa dengan Allah. Hukuman buat manusia berdosa itu pasti, yaitu maut. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus mati di kayu salib buat Oma dan Opa, buat saya, buat Bapak Ibu, pemirsa semua yang ada di rumah, sehingga kita boleh kembali dilayakkan untuk boleh berjumpa dengan Allah, untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, firman Tuhan katakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa saya, dosa Oma dan Opa, serta dosa Bapak Ibu pemirsa semuanya. Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Kasih Tuhan, kasih yang pertama, kasih yang menyelamatkan, ya. Karena kasihnya Tuhan menyelamatkan Oma dan Opa dan saya. Nah, yang kedua, kita mau belajar. Nah, ini kita lihat, ya. Tadi kasih yang menyelamatkan. Yang kedua, kasih yang bagaimana? Kasih yang mengajar, ya. Ya, dikatakan seperti Bapa sayang anaknya. Kalau Bapa yang baik, ya, dia nggak mungkin tanpa menggunakan ajaran ganjaran kepada anaknya, nggak mungkin. Tapi dia akan mengajar anaknya sesuai dengan proporsinya. Nah, kasih Tuhan adalah kasih yang mengajar, ya. Manusia tidak cukup hanya menerima keselamatan dan hore, sudah selesai. Enak sekali, ya, kalau begitu, ya. Begitu diselamatkan, begitu selesai, sudah tugasnya selesai. Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih ada jenjang waktu untuk berjumpa dengan Bapa, ya. Oma dan Opa, apa yang terjadi, ya, ketika kita diselamatkan itu adalah awalnya, ya. Kemudian apa yang terjadi? Kita harus kembali, ya, kepada Bapa di surga. Di dalam perjalanan ini, ya, seringkali kita melenceng ke kanan dan ke kiri, ya. Kita tidak melakukan seturut kehendak Tuhan. Kita seringkali melakukan mungkin sedikit melenceng, sedikit-sedikit, lama-lama menjadi banyak, ya, Oma dan Opa, ya. Dan padahal rancangan Tuhan itu apa? Rancangan Tuhan atas kita adalah apa? Menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Serupa dan segambar dengan Allah, ya. Tapi di dalam perjalanan kehidupan yang seringkali kita melenceng tadi, kita tidak lagi menjadi serupa dan segambar Allah, ya. Nah, oleh karena itu, di dalam perjalanan ini, ya, di dalam perjalanan untuk berjumpa dengan Bapa ini, kita ini dikembalikan. Ketika kita melenceng, Tuhan mau kembalikan kita ke arah yang benar lagi, untuk kita menjadi segambar dan serupa Allah, ya. Memulihkan gambar rupa Allah yang sudah rusak dalam kehidupan kita, ya. Seringkali kita melenceng, ya. Sehingga apa yang terjadi? Mungkin tadinya berada di zona nyaman, tapi tiba-tiba, ya, Tuhan ambil kita dari zona nyaman. Untuk apa? Untuk supaya kita berada di dalam tracknya Tuhan, ya. Tuhan tahu persis yang ada dalam kehidupan kita. Saya berikan contoh di sini. Ini adalah gambar gembala, ya. Gembala yang menggendong domba, ya. Jangan dipikir wah enak itu dombanya digendong, ya. Oh, ketika saya kecil dulu melihat
gambar gembala yang menggendong domba. Wah, saya asik bener tuh, dombanya dimanja-manjain, digendong-gendong. Tetapi ketika saya mulai belajar firman Tuhan, ada satu hal yang luar biasa. Mengapa sih? Apa sih cerita di balik domba yang digendong oleh gembala ini? Dan gembala itu memegang tongkat yang atasnya berbentuk seperti cantolan begini ya. Jadi ketika pagi hari keluar dari kandang, domba-dombanya dibawa, digiring untuk menuju ke padang rumput, untuk menuju ke air yang tenang ya. Apa yang terjadi? Mungkin ada domba yang nakal ya. Ada domba yang nakal. Domba yang nakal ini melenceng dari kawanan domba yang lain ya, melenceng ya. Kemudian oleh gembala diambillah tongkatnya, kemudian ditarik melalui tongkat yang bulat tadi, lehernya ditarik untuk kembali. Ya, domba ini kembali ya. Kemudian berjalan lagi, nakal lagi dia, melenceng lagi. Domba ini nggak segan-segan tarik lagi ya. Kemudian berjalan setengah perjalanan, si domba ini nakal lagi dia ditarik lagi. Tapi kali ini apa yang gembala lakukan? Gembala itu nggak cuma narik loh, nggak cuma menarik dengan tongkatnya, tapi apa yang dilakukan ini mengerikan. Tetapi ini satu pelajaran buat kita. Domba itu akan mematahkan kaki dari gembala itu akan mematahkan kaki dari domba itu ya, sehingga kakinya, tulangnya patah. Dan apa yang terjadi? Nggak cuma itu ya. Tetapi sang gembala itu akan menggendong, akan membebat luka itu ya. Kemudian setiap kali dia keluar, setiap kali dia digendong sampai lukanya itu sembuh. Sehingga apa yang terjadi ketika sang gembala duduk beristirahat, mungkin siang duduk beristirahat, si domba-domba yang lain kesana kesini mereka cari makan. Tapi domba yang dipatahkan kakinya itu tetap berada di kakinya Tuhan, tetap berada di kakinya sang gembala. Mengapa? Karena nggak bisa jalan. Ketika nggak digendong dia nggak bisa jalan. Itu yang diinginkan Tuhan dari kehidupan kita, supaya kita tetap erat melekat kepada Tuhan. Yuk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar ya hari ini ya. Ini adalah gambaran. Lihat gambar ini ya. Kita diciptakan ya. Di Kejadian 1 dikatakan serupa dan segambar Allah. Ini adalah rancangan Allah. Yang pertama-tama Tuhan rancangkan adalah manusia menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi apa yang terjadi? Iblis nggak suka, iblis nggak mau ya. Iblis nggak mau kita menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Apa yang dilakukan iblis? Iblis merusak gambar ya, merusak gambar supaya kita tidak menjadi segambar dan serupa Allah. Itu lihat ya, tujuan iblis merusak ya gambaran Allah dalam hidup kita ya, sehingga kita tidak lagi mempunyai karakter seperti Allah, kita tidak lagi mempunyai kasih seperti Allah, kita tidak lagi mempunyai otoritas seperti Allah, karena gambarnya dirusak oleh iblis. Itu yang iblis lakukan, itu yang iblis tujuan iblis yang utama adalah merusak gambar Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, iblis mau supaya kita menjauh dari Allah. Iblis mau kita nggak lagi deket-deket Allah, tapi kita menjauh dari Allah. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan mengasihi manusia ya. Seperti tadi saya ceritakan tentang domba ya. Ketika diperingatkan pertama, peringatkan kedua, ketiga, keempat tetap bandel ya. Dia akan dipatahkan kakinya ya. Nah, seringkali kita juga mengalami hal seperti itu ya Bapak Ibu ya. Di sini lihat gambar yang berikutnya ini ya. Di dalam perjalanan kita menjadi serupa dengan Allah, kasih Allah ya. Kalau tadi kasih yang pertama menyelamatkan, kasih yang kedua adalah kasih yang mengajar. Di sini kasih Tuhan itu kasih yang mengajar ya, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan ya. Kasih Tuhan kasih yang mengajar. Saya kasih contoh ya. Saya contoh nih, contohnya si Yusuf ya. Yusuf dia adalah kesayangan orang tuanya, kesayangan ayahnya ya. Dia mendapat baju yang mahal indah, dia diperlakukan istimewa oleh ayahnya.
Tapi apa yang terjadi? Tuhan izinkan Yusuf ya. Tuhan izinkan Yusuf untuk mengalami banyak hal yang tidak nyaman bagi hidupnya. Dia dari seorang yang berada di zona nyaman, yang enak hidupnya, semuanya well prepared ya, semuanya disiapkan dengan enak. Tetapi Yusuf sekarang diperlakukan tidak baik oleh kakak-kakaknya, bahkan dijual ya, bahkan menjadi budak dari Potifar ya, akhirnya ya dimasukkan bui, difitnah oleh istri Firaun, istri Potifar ya, difitnah ya, sehingga apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya, Yusuf diproses di dalam ketidaknyamanan. Yusuf diproses sehingga boleh kembali menjadi segambar dan serupa Allah, boleh berada di dalam satu destiny-nya Allah, di dalam satu tujuan Allah, di dalam blueprint-nya Allah. Yusuf menjadi orang kedua di Mesir ya. Dia yang memberikan makan untuk bangsanya, dia menyelamatkan kehidupan bangsanya. Itu Yusuf ya. Nah, Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat firman Tuhan ini. Siapa yang tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Kalau kita punya anak, pasti kasih seorang bapa seperti bapa sayang anaknya. Kita mengasihi anak kita, kita sayang pada anak kita. Pasti kita tidak akan membiarkan ketika anak kita kecil ya, masih umur setahun, bermain dengan pisau. Mungkin kita pukul dia, kita berikan peringatan, kita ajari dia untuk tidak bermain dengan pisau. Kita tahu pisau itu membahayakan dirinya ya, kita hajar dia. Mungkin ketika dia beranjak remaja ya, dia pulang malam, kita beritahu, kita mungkin berbicara keras dengan dia, kita hajar dalam tanda kutip, kita berikan ganjaran dalam tanda kutip kepada dia supaya dia tidak tersesat jalannya. Kita tarik dia kembali supaya dia tidak tersesat jalannya. Itu kasih seorang ayah. Jadi kasih seorang ayah jangan cuma dipikirkan cuman kasih hadiah, kasih oleh-oleh, kasih permen, kasih coklat dan sebagainya, kasih hadiah-hadiah dan sebagainya. Tapi kasih seorang bapak adalah kasih yang menghajar pada waktunya. Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini kita berada di dalam kasih yang kedua, kasih yang mungkin Tuhan sedang mengajar kita, Bapak dan Ibu, mari kita dengarkan lebih lanjut ya, Bapak dan Ibu ya. Yang kedua, Mazmur 103 ayat 13. Seperti bapa sayang anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita baca lagi di Ibrani 12 ya. Oma dan Opa, Bapak Ibu, mari kita lihat. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jangan anggap enteng, jangan putus asa bila diperingatkan, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus kamu derita, maka kamu bukanlah anak ya, tetapi anak-anak gampang. Oma dan Opa, saat kita mengalami kasih yang menghajar, kasih yang kedua, kasih yang pertama adalah kasih yang menyelamatkan, kasih yang kedua adalah kasih yang menghajar, membalikkan kita kepada menjadi segambar dan serupa Allah. Ketika kita mengalami kasih yang kedua, firman Tuhan katakan, jangan anggap enteng ya, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Kalau saat ini mungkin kita berada di dalam zona yang tidak nyaman, mungkin Tuhan sedang mengajar kita, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Masuk di dalam hadirat Tuhan, pasang telinga lebih lagi. Tuhan, apa sih yang sedang kau rancangkan dalam hidupku? Apa yang sedang kau mau hidupku diubah? Apa Tuhan? Oh, mulai dengar, jangan pandang enteng. Ada anak ya, seorang anak ketika dia dihajar orang tuanya, oh mungkin nangis, saya
Tapi setelah itu malah mengejek orang tuanya. Nah ini anggap enteng ya hajaran orang tuanya. Tetapi ketika kita menjadi anak, kita nggak mau disebut anak gampang, tapi anak yang mau dihajar oleh orang tuanya, diberi ganjaran oleh orang tuanya. Nah, yang kedua dikatakan jangan putus asa. Yang pertama, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Yang kedua, jangan putus asa. Jangan putus asa itu jangan aduh, ya udah gitu ya. Selesailah sudah. Tidak punya harapan. Ya. Artinya apa? Artinya nggak percaya Tuhan. Orang yang putus asa itu nggak percaya Tuhan. Kalau tadi yang pertama, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Ya wis lah. Orang COVID ya udah COVID, semua juga ngalami COVID, semua juga ngalami resesi ekonomi, semua juga anggap enteng didikan Tuhan, nggak mau belajar apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, putus asa itu artinya udah nggak percaya Tuhan. Ya, nggak usah deh, nggak ada itu Tuhanan itu nggak usah gereja-gerejaan, nggak usah. Putus asa karena beban yang begitu besar, atau lari dari kenyataan, udah nggak mau, atau ada iming-iming di luar sana. Ngapain? Itu teman kamu itu, tahu nggak? Itu jualan terus, itu jualannya laris terus. Tahu nggak? Dia pakai apa? Dia pergi ke orang pintar yang di ujung gang sana, ya. Dia dikasih opo-opo, dikasih sesuatu jimat, ya, yang diucapkan ketika orang mau beli sehingga orang beli, ya. Nah kamu nggak pernah itu untung, nggak pernah jualan. Makanya, ayo aku ajak ke sana. Nah, ya, orang yang putus asa, akhirnya dia mengikuti jebakan iblis, ya. Tapi kita mau katakan kita nggak putus asa ya, Oma dan Opa ya. Ketiga, kita harus sadar bahwa Allah, ganjaran Allah itu baik. Semua baik. Apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, semua baik, ya. Roma 8 ayat 28, nggak asing lagi ayat ini mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Menjadi rencana Allah apa? Menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Jadi tujuan Allah, rencana Allah kita diciptakan itu menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Ya, di dalam perjalanan kita seringkali melenceng. Ya, kita seringkali gambaran Allah dalam kehidupan kita dirusak. Gambaran kita ini dirusak, ya, dirusak oleh iblis. Ya, dirusak. Kemudian Tuhan juga mau kita kembali kepada destiny kita. Ya, destiny kita apa? Panggilan hidup kita apa? Seperti Yusuf tadi, panggilan hidupnya tidak menjadi budaknya Potifar. Enggak, itu hanya bagian menuju ke sana. Tapi panggilannya adalah menjadi orang kedua di Mesir, ya. Nah, seringkali kita melenceng dari panggilan kita. Kalau Tuhan panggil Yunus, ya, Tuhan panggil Yunus untuk pergi, ya, mengabarkan Injil ke Niniwe. Tetapi dia nggak mau, ya, dia melenceng, ya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan muntahkan, Tuhan buat gelombang besar sehingga dia dibuang ke laut dan dimakan oleh ikan besar dan dimuntahkan. Nah, 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Tuhan sedang mengajari Yunus untuk itu, ya. Nah, seperti kita juga demikian, ya, Bapak Ibu, Oma dan Opa, jangan sampai kita melenceng dari destiny kita. Bukan terlambat, tidak ada yang terlambat, Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jangan kita ngomong, umur saya kan udah banyak, ya, umur saya udah 79, atau umur saya udah 75, 80, ya. Oma dan Opa, saya katakan tidak ada yang terlambat di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan panggil Oma dan Opa untuk satu destiny tertentu, jangan sampai tidak kita lakukan. Mari kita berada di dalam tracknya Tuhan, di dalam destiny-nya Tuhan. Kemudian kita juga sadar, ya, kita sadar bahwa
apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, ya mungkin nggak enak ya. Seperti Yusuf ada di dalam penjara mungkin nggak enak, ya. Tapi kita mau sadar ya bahwa semua itu untuk melatih otot rohani kita, melatih iman kita, otot rohani kita. Seperti Hana di dalam perjalanan kehidupannya, ya, dia terus-menerus diejek oleh Penina gundiknya, ya. Terus diejek terus-menerus. Apa yang terjadi dengan Hana? Dia hancur hati, dia nangis, dia kehilangan harga dirinya, ya. Harga dirinya hanya diukur oleh anak. Tetapi ketika dia sadar akan destininya adalah melahirkan seorang nabi untuk Israel. Destiny yang ada di dalam hidupnya. Ketika dia sadar akan destininya, Hana tidak lagi meraung-raung, tapi Hana cuma bersyukur kepada Tuhan. Terus bersyukur, terus mengucap syukur. Dan apa yang terjadi? Hana dikaruniai anak. Dan anak itu tidak untuk keberhargaan dirinya lagi. Anak itu tidak diambil oleh dirinya, tapi anak itu dipersembahkan untuk Tuhan. Dia sadar, ya. Dia sadar. Oma dan opa yang dikasihi Tuhan. Jadi nomor satu tadi, ketika kita ada di dalam lembah kekelaman mungkin, ya, ketika kita berada di dalam zona yang tidak nyaman, kita harus ingat apa? Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan ganjaran kepada kita, jangan pernah kita anggap enteng. Ya udahlah, apaan sih? Wah, itu anggap enteng. Ya. Yang kedua, jangan putus asa. Ketika kita ada di dalam ganjaran, ketika kita ada mungkin di dalam sesuatu keadaan yang tidak nyaman, jangan putus asa, ya. Kasih Tuhan itu kasih yang mengajar. Ketiga, sadar akan ganjaran Allah. Apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Semua yang Tuhan rancangkan itu baik, ya. Semua yang Tuhan rancangkan baik, ya. Kita dibuat untuk menjadi segambar dan serupa Allah. Kita dikembalikan kepada destiny yang mula-mula. Tuhan sedang melatih otot rohani kita. Dan apa yang terjadi? Tuhan itu gak pernah merancangkan yang jelek. Rancangan Allah adalah rancangan damai, sejahtera, sukacita, untuk memberikan masa depan yang penuh harapan dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Oma dan opa, saya gak lanjutkan, saya gak perpanjang firman Tuhan pada hari ini, ya. Tapi satu hal yang saya mau pesan, kasih Bapa adalah kasih yang menyelamatkan. Kasih Bapa adalah kasih yang menghajar, yang memberikan ganjaran. Seperti Bapa sayang anaknya. Oma dan opa, yuk saat ini kita akan nyanyikan sebuah lagu, Seperti Bapa sayang anaknya. Yuk Oma dan opa, kita nyanyikan bersama-sama. Kami bersyukur kami punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami mengucap syukur punya Bapa yang menuntun setiap langkah kami. Terima kasih. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu.
Oma dan Opa nyanyikan bersama-sama. Sungguh kasih setiamu, Ya, sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu, bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan sayang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rencana-Mu yang terbaik bagiku. Biar kami angkat tangan kami dengan segala hati kami, Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan sayang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rencana-Mu terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, jangan menuntun langkahku, Oma dan Opa, kalau hari ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, engkau merasa berada di dalam zona yang tidak nyaman, zona di mana engkau lari dari Tuhan, jangan sia-siakan waktu ini. Angkat kedua tanganmu. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan ada juga di dalam di rumah-rumah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Katakan, seperti Bapa, seperti engkau sayang pada anaknya, seperti Bapa sayang pada anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Oma dan Opa, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan segala yang ada padamu,
Yaralala Patakarala Basyana. Haleluya, Engkau mengasihi kami Tuhan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kasih-Mu pada kami Tuhan. Inayarala Bashe, haleluya, haleluya. Yarala Patakara, Yarala Masikirala, Yarala Patakara, Yarala Basyana. Iratara bayarala bayarala basikirala bayarala bayarala. Irata sekerala bayara matakarala bayarala bayarala basikirede. Irata sekerala bayarala 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 matakarala bayarala basik. Inala matakarala bayarala. Irata sekerede halala bayara bayarala. Oh haleluya haleluya. Haleluya haleluya. Saat ini Oma dan Opa yang ada di rumah-rumah, Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, semua pemirsa. Kalau engkau saat ini ada di dalam satu keadaan tidak nyaman, engkau ada di dalam satu keadaan sedang diganjar oleh Tuhan. Oh, Tuhan sedang memberikan ganjaran pada hidupmu. Saat ini jangan katakan, oh lalukan ganjaran ini. Tapi saat ini katakan, Tuhan berikan aku kekuatan. Berikan aku kekuatan untuk menanggung semuanya. Orang mata syekera lapayara. Karena Tuhan punya tujuan hidup dalam kehidupan setiap Oma dan Opa. Yuk angkat tangan Oma dan Opa. Bapak di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang butuh kekuatan yang daripada Engkau. Bapak ulurkan tanganmu. Roh Kudus berikan kekuatan kepada Oma dan Opa, Bapak Ibu pemirsa di rumah yang tangannya sedang terangkat. Oh, tanda mereka nggak mampu, angkat mereka, berikan kekuatan pada mereka Bapak. Oh, Roh Kudus berikan kekuatan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Oh, supaya kami tangguh, supaya kami cakap untuk menanggung setiap ganjaran-ganjaran yang diberikan pada kami. Bapak, itu menjadi satu pembelajaran bagi kami, bukan satu hukuman, tapi satu pembelajaran di mana kami harus di dalam tracknya Tuhan, on track dengan Tuhan, di mana kami harus menjadi serupa dan segambar Allah, di mana kami boleh berjalan seturut dengan destiny ilahi. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Opa dan Oma. Semuanya diberkati di dalam Tuhan ya, dengan sukacita dan juga firman yang disampaikan. Biarlah ini semua memberkati Opa Oma ya. Tetap semangat, jaga kesehatan ya Opa Oma. Dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan memberkati Opa Oma sekalian, melindungi Opa Oma sekalian. Kita sampai ketemu lagi minggu depan dalam ibadah online UMAS. Jangan lupa ya, ajak teman-teman, ajak keluarga juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala. Mari Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yuk kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat yang daripada Bapa. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak untuk hari ini, di mana kami boleh mendengar firman-Mu. Oh Bapak, curahkanlah berkat-Mu atas Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas Oma dan Opa, Bapak Ibu semuanya. Oh, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kekuatan surgawi melimpah pada Oma dan Opa, Bapak Ibu. Oh, terutama berkat kekuatan untuk berjalan di dalam destiny ilahi, berkat kekuatan untuk menerima, untuk menjalani setiap ganjaran yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Oma dan Opa.